Salam, saya Dr. Manotar Tampu Bolon, dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Saya adalah dosen pengajar mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi 2 SKS dengan kode mata kuliah 400-24-1032. Mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran atau CPL Prodi S3, yaitu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan juga untuk kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Kemudian taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, juga menunjukkan sikap bertanggung jawab atas tugas dan tanggung jawab mahasiswa secara mandiri. Tujuan dari mata kuliah ini adalah penguasaan konsep teoritis secara mendalam tentang ciri, struktur, teori ilmu hukum, sumber asas prinsip dan norma hukum, juga sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya. Kemudian penguasaan pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoritis bidang hukum positif di Indonesia, dan juga kemampuan untuk menerapkan metode penelitian hukum dengan menggunakan metode berpikir logis dan kritis. Keahlian umum dari sini adalah mahasiswa mampu menunjukkan kriteria mandiri, bermutu, dan terukur. Sementara keahlian khususnya adalah mahasiswa mampu mengusulkan alternatif, solusi terhadap masalah hukum dan kasus hukum yang berlaku di Indonesia secara kontekstual, sistematik, utuh, serta mengkomunikasikannya secara lisan dan atau tertulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, khususnya dalam lingkungan masyarakat dengan etika akademik. Deskripsi singkat dari mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi adalah mata kuliah ini membahas tentang istilah dan pengertian etika, bagian dari filsafat, hubungan antara etika, akhlak, dan moral, hubungan etika dengan psikologi, hubungan etika dengan hukum, pengertian profesi dan etika profesi, ciri-ciri profesi, standar profesi, etika profesi hukum, pengertian tanggung jawab, macam-macam tanggung jawab profesi, pengertian kode etik profesi hukum, kode etik notaris, kode etik advokat, dan diharapkan mahasiswa dapat mensosialisasikan dan menerapkan etika, juga norma-norma atau kaidah pergaulan dalam masyarakat terhadap permasalahan yang dihadapi berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Bahan kajian atau materi pembelajaran dari mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi itu ada 13. Yang pertama, istilah dan pengertian etika, etika bagian dari filsafat, hubungan antara etika dan akhlak, etika dan moral, hubungan etika dengan psikologi, dan hubungan etika dengan perspektif hukum. Kemudian etika jabatan, selanjutnya perbedaan pekerjaan dengan profesi, pengertian profesi pada umumnya dan etika profesi, serta ciri-ciri profesi dan standar profesi. Yang selanjutnya adalah etika hukum, kemudian tanggung jawab profesi dan macam-macam tanggung jawab, pengertian kode etik profesi, pengertian kode etik profesi hukum, kode etik notaris, kode etik advokat, kode etik jaksa, kode etik hakim, kode etik polisi, dan perbedaan antara etika profesi itu, juga kewajiban anggota notaris dan pelanggaran-pelanggaran dalam pemberhentian notaris, dan yang terakhir itu adalah kepribadian advokat, hubungan advokat dengan klien dan teman sejawat dalam penegakan kode etik advokat. Mata kuliah ini mempunyai syarat. Sebelum mengambil mata kuliah ini, mahasiswa harus lulus dalam mata kuliah hukum pidana dan hukum perdata. Berikut saya mempresentasikan bagaimana cara memberikan pengajaran atau pembelajaran kepada mahasiswa dalam mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi ini. Sebagai berikut. Terima kasih, selamat sore semua mahasiswa. Hari ini kita akan belajar tentang etika profesi hukum, advokat, polisi, jaksa, dan hakim, ya. Sebelum mulai perkuliahan, kita mulai dulu dengan doa.
yang dipimpin oleh Saudara Oscar. Silakan Saudara Oscar pimpin doa. Mari teman-teman kita bisa dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan-Mu pada sore hari ini. Tuhan sebenarnya kami ingin belajar etika dalam profesi. Tuhan berkati kami, Tuhan semoga apa yang semua dosen kami bisa kami mengerti. Tuhan, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Oscar. Kita masuk ke topik pembahasan hari ini, etika profesi hukum. Sebelum saya mulai, saya mau kembali dulu ke pelajaran minggu lalu. Ya, kita sudah bahas etika profesi. Masih ingat apa yang dimaksud dengan etika profesi? Itu etika profesi juga mungkin itu memiliki perbedaan juga dengan jabatan. Kalau profesi itu lebih ke lebih langsung ke praktisinya Pak. Ya dari advokat, polisi, jaksa dan hakim, gimana perilaku hakim juga, etika baik atau buruk ini dalam mengemban tugas di dalam misalnya advokat, polisi, jaksa dan hakim Pak. Baik, ada lagi. Oscar mengatakan kode etik profesi itu adalah untuk mengatur etika dalam profesi, bukan dalam jabatan, seperti itu ya. Ada yang lain? Menurut saya etika profesi itu peraturan setiap profesi maupun itu, seperti contoh advokat, polisi, jaksa dan hakim untuk menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan tupoksinya. Oke. Ada yang lain? Silakan. Kita lanjut ya. Ini ada dua tujuan etika profesi hukum. Kenapa kita mempelajari etika profesi hukum hari ini? Pertama, setelah topik ini kita pelajari hari ini selesai, maka mahasiswa diharapkan mengerti, memahami, dan mampu membandingkan masing-masing etika profesi hukum, advokat, jaksa, hakim, polisi, ya. Dan yang kedua, mahasiswa nanti diharapkan mampu menjelaskan apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan masing-masing etika profesi tersebut, ya. Oke, ini ada 5 apa yang menjadi guna kode etik profesi hukum. Pertama disebut di sini menjadi tempat perlindungan bagi anggotanya, menjamin rasa solidaritas, mengukuhkan ikatan persaudaraan antar anggotanya, menuntut anggotanya untuk memiliki kualitas pengetahuan hukum, dan yang terakhir mewajibkan anggotanya untuk mendahulukan pelayanan kepada masyarakat. Ya, kalau ada yang mau bertanya silakan langsung ya. Jadi, oke, kita masuk ke kode etik profesi advokat. Yang pertama, kode etik advokat Indonesia di sini memiliki beberapa ciri. Ya, yang pertama ada untuk kepentingan publik, tidak semata-mata mendapat imbalan, memberi bantuan hukum cuma-cuma juga itu kewajiban. Tanggung jawabnya menjaga citra dan kehormatan profesi. Kompetensinya mencakup pengetahuan, keterampilan, dan perilaku advokat yang terdiri dari pertama knowledge atau pengetahuan, kemudian keterampilan atau skills, kemudian perilaku atau attitude. Ya, di sini disebut profesi advokat Indonesia harus memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Dan yang kedua di sini dia wajib memberi bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Juga perilakunya atau attitude-nya dia bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke. Lanjut. Aturan kode etik profesi Indonesia di sini disebut dalam pasal 15 dan 26 ayat 2 Undang-Undang Advokat, diatur bahwa advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat, profesi advokat, dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat, ya. Nah, di kode etik profesi advokat Indonesia ada beberapa yang menjadi kewajiban advokat, ya. Yang pertama di sini dia wajib menjaga hubungannya dengan rekan satu profesi atau
disebut rekan sejawat. Ini ada beberapa pasal yang mengatur ya, membela perkara secara cuma-cuma juga merupakan kewajiban, menjaga hubungan yang bagus antara advokat atau teman sejawat, tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan, bertindak keberatan terhadap tindakan teman sejawat, tidak boleh saling merampas atau mengambil klien dari rekan advokat sendiri. Advokat baru disebut di sini dapat menerima perkara setelah menerima bukti pencabutan dari kuasa yang lama, dan juga advokat lama juga memberikan kepada advokat yang baru semua surat. Jadi setelah surat kuasa ditarik dari yang pertama, wajib si pengacara yang pertama yang surat kuasa sudah ditarik darinya memberikan berkas kepada yang baru. Itu maksudnya. Kewajiban si advokat dengan klien atau hubungan dengan klien, ini ada beberapa pasal yang mengatur ya, 11 pasal mengatur bagaimana hubungan antara advokat dengan kliennya sendiri, mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan ya, atau proses hukum, tidak memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien atau menjanjikan sebuah kemenangan, menjamin kepada kliennya juga perkaranya menang, penetapan honor berdasarkan kemampuan, tidak memaksakan ya, tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu, dan beberapa pasal ini semua adalah hubungan antara si advokat dengan kliennya ya. Ini ada hubungan lain ya, hubungan si advokat dengan yang lain. Kemudian pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat dilakukan oleh Dewan Kehormatan yang diatur dalam pasal 9 ya. Ini ada beberapa kelebihan dari kode etik profesi advokat. Penegakannya dalam satu wadah ya. Tidak seperti profesi lain seperti hakim ada 2 wadah, jaksa 2 wadah, polisi juga wadah. Tapi penegakan kode etik profesi advokat itu cuma dilakukan oleh Dewan Kehormatan ya. Kita masuk ke kode etik pedoman perilaku hakim atau KE-PPH. Oke. Aturan tentang KE-PPH ini diatur di surat keputusan bersama antara KY dengan Mahkamah Agung. Itulah yang disebut dengan KE-PPH ya. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua KY nomor 047/KMA/KSKB/4/2009 dan 02/SKB/P.KY/4/2009 tentang KE-PPH ya. Ini yang mengatur. Kemudian bagaimana seharusnya kepribadian seorang hakim? Di sini diatur hakim itu disebut harus atau wajib memiliki integritas, kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, menguasai konstitusi dan ketatanegaraan. Dia juga harus berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Wajib, ini kebetulan saya tandain warna merah, dia wajib mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim ya. Lambang dan sifat hakim di sini ada 5. Pertama, Kartika sebagai bintang yang melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Cakranya senjata ampuh dari Dewa Keadilan yang memusnahkan segala kebatilan, kezaliman, dan ketidakadilan. Chandra merupakan bulan yang menerangi segala tempat yang gelap ya. Sari, bunga yang semerbak wangi mengharumi atau berkelakuan tidak tercela. Dan yang kelima itu Tirta atau air yang membersihkan segala kotoran di dunia ya. Yang berarti hakim itu harus memiliki sifat jujur. Kemudian di sini ada nilai-nilai hakim menurut the Bangalore Principles of Judicial Conduct. Dia harus independen, imparsial, memiliki integritas, kesusilaan, persamaan, kompetensi, dan kemampuan.
Oke. 10 perilaku hakim menurut keputusan bersama tadi diatur di sini, mulai dari harus berperilaku adil, jujur, arif, bijaksana, mandiri, memiliki integritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, disiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersifat profesional. Oke. Ini ada beberapa maksud dan tujuan kode etik profesi hakim ya. Kemudian kelebihan kelemahan KEPPH. Pengawasan ini seperti saya sebutkan tadi ada dua. Satu dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan yang kedua dilakukan oleh Komisi Yudisial. Oke. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ada pertanyaan, silakan. Saya mengenai kode etik dan perilaku hakim Pak di Pengadilan Negeri Lampung yang memvonis bebas terdakwa dengan barang bukti 92 kilo sabu Pak. Itu bagaimana terkait dari perilaku adil dan berintegritas juga Pak? Oke. Satu, yang kedua. Mengenai tadi kode etik advokat Pak. Jadi kan itu untuk mengatur pola atau tata cara sebagai pedoman berperilaku ya Pak. Ya. Tapi kenapa penegak hukum di Indonesia itu banyak yang melakukan kode etik itu? Apakah kode etik itu hanya sebuah formalitas saja biar dipercaya masyarakat? Oke, ada lagi pertanyaan? Ya, belakang. Seperti yang lain bilang tadi, kode etik ini hanya sekedar formalitas karena kalau menurut saya banyak sekali kan memang advokat yang melanggar. Nah, dalam kasus ini yang perlu diubah norma pribadi diri sendiri apa kode etik tersebut. Oke. Saya mulai jawab dari pertanyaan Oscar ya. Dia bilang, pertanyaan dia, etika yang mana yang dilanggar oleh hakim yang memutuskan perkara membebaskan terdakwa dengan barang bukti sabu-sabu 92 kg di Pengadilan Negeri Lampung. Oke. Bisa kita lihat dari sini ya. Dari ini patokan atau kewajiban yang wajib dipatuhi oleh hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara ya. Dari 10 perilaku hakim ini ya, jelas disebut sini perilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap profesional. Kira-kira yang mana yang masuk dari 10 ini? Ada 10 ini. Saya Pak. Menurut saya di profesional Pak. Kenapa tidak profesional? Profesional itu saya wajib adil, jujur, arif semuanya itu. Oke, profesional itu ini ada semua ya. Yang 9 ini disebut profesional kalau ini dipenuhi seperti itu ya. Oke, baik. Yang bisa dia bilang hakim itu kalau memang sudah profesional dia pasti adil, jujur, arif, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, memiliki harga diri yang tinggi, dan dia rendah hati ya. Pertanyaan yang dari siapa namanya? Ayu Pak. Ayu, banyak sekali pelanggaran yang terjadi oleh advokat kata dia. Apakah memang kode etik itu cuma sebuah formalitas atau tidak? Ya, bukan formalitas. Ya. Ada saja kode etik masih ada pelanggaran. Bagaimana kalau tidak ada kode etik? Ya, tapi bukan itu jawabannya. Jawabannya adalah kode etik itu dibuat adalah untuk menjaga anggota advokat Indonesia untuk pertama bertanggung jawab kepada dirinya, menjaga hubungannya dengan kliennya, menjaga hubungannya dengan teman sejawat, dan juga kepada
hukum. Ya, itu kenapa kode etik itu dibuat. Jadi bukan percuma, bukan sia-sia. Ya, itu ya jawabannya. Jadi bukan percuma dibuat, tidak. Lagi? Kembali saya yang bertanya ya. Ini saya tanya dari sini. Ini ada 10 perilaku yang wajib dimiliki oleh seorang hakim. Ya. Oke. Baru-baru ini ada kita dengar hakim ditangkap oleh KPK dan dia adalah ketua komisi. Dia menerima uang dalam jumlah yang sangat besar dari pihak-pihak yang lagi bersengketa di pengadilan. Yang mana dari 10 etika yang dilanggar? Ya, semua. Dia menerima suap, semua dilanggar. Kenapa semua? Dari dia nerima itu dia udah bersikap tidak jujur, tidak adil. Tidak jujur, tidak adil, Tidak bijaksana, tidak bijaksana, tidak berintegritas, tidak bersikap mandiri, tidak bertanggung jawab kepada siapa? pada profesi yang Pada profesi, kepada dirinya. Kemudian menjunjung tinggi tidak memiliki harga diri. Karena orang yang mengambil yang bukan haknya adalah manusia. Masih ingat? Orang yang mengambil yang bukan haknya adalah manusia. Manusia sampah, manusia hina, ya. Berarti harga diri kan harus tinggi kan, oke? Berdisiplin tinggi, tidak. Berperilaku rendah hati, tidak juga. Bersikap profesional, apalagi bersikap profesional, oke? Berarti dia nggak ada ketahanan moral. Moral, Kan dia menerima suap. oke? Pertanyaannya, Yang tadi yang menjawab Bapak itu, Pak. Oh. Tapi dia nggak punya ketahanan moral. oke, dia tidak punya ketahanan moral ya. Satu lagi bukan cuma ketahanan moral, dia tidak memiliki kemandirian moral. Oke, cukup hari ini. Terima kasih. Kita akan bertemu di sesi pertemuan kita di minggu depan. Terima kasih semua. Demikian penjelasan saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.